menghancurkan tiania. Terima kasih teman-teman. Kemarin saya sepakat, tadi sudah disampaikan, Arsenik telah membunuh Munir, air keras telah melukai Ade Yunus. Besok kawan-kawan, besok yang akan terjadi, sepatu mereka telah siap menginjak-injak kita, kendaraan-kendaraan tempur mereka telah siap mengiras-iras kita, dan inilah yang harus kita lawan. Musuh kita bersama adalah mereka yang berusaha untuk mengkhianati perjuangan bangsa, yang berusaha untuk mengkhianati cita-cita pendiri bangsa. Dan hari ini kita memperhatikan bahwa kita melawan mereka, kita melawan para pejabat-pejabat yang bodoh. Kita sebut Prabowo Subianto, kita sebut Gibran Raka Buming Raka, kita sebut Bahlil Lahadalia. Kita banyak bisa menyebut nama-nama lain mungkin sampai besok pagi. Tapi hari ini kawan-kawan, dengan satu rasa yang sama, dengan satu keresahan yang sama, untuk sama-sama mengukuhkan kemerdekaan, untuk sama-sama merebut kemerdekaan kembali ke tangan rakyat pada seutuh-utuhnya. Dan hari ini kita mendapatkan tindakan yang belum menyenangkan dari rakyat, dari aparat, kawan-kawan. Hari ini rekan-rekan dari Politeknik di Jakarta yang hadir mendapatkan representasi dari aparat. Kawan-kawan kami yang baru datang, tadi tasnya dicek di sana, digeledah oleh aparat. Dan tadi bahkan oleh menyampaikan dia tidak tahu apa-apa. Apakah mungkin teman-teman? Apakah mungkin seorang aparat tidak mengetahui dan menjadikan cek pasal yang akan datang? Di sana ada banyak orang yang seolah-olah memperhatikan kita, seolah-olah mereka menjaga kita, seolah-olah mereka merasa kita ini kecil dan lemah. Apa kita kecil dan lemah, kawan-kawan? Apa kita kecil dan lemah, kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini yang datang pun bukan cuma hanya mahasiswa, ada rakyat-rakyat sipil. Saya bisa melihat bagaimana hari ini kawan-kawan saya yang berada di sebelah kanan, rakyat sipil yang ingin bersuara, rakyat-rakyat yang juga ingin menyampaikan aspirasinya dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan dari rakyat hari ini. Mungkin kawan-kawan, sebagai penutup, saya ingin sama-sama kawan-kawan untuk mengajak lebih kita memperhatikan bagaimana kondisi rekan-rekan kita yang ada di Aceh, rekan-rekan kita yang ada di Flores. Maka hari ini kenyataannya kawan-kawan, rekan-rekan kita yang ada di Aceh dan Flores belum mendapatkan keadilan. Maka menurut saya, ketika mereka teriak merdeka, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kesembronoan pemerintah, adalah hal yang tepat, kawan-kawan. Nah, pertanyaannya yang ingin saya tanyakan kawan-kawan, apakah kawan-kawan siap teriak merdeka hari ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau disini untuk berdiri. Sebelum itu, saya melihat bahwa kepolisian rakyat Indonesia atau Polri telah hilang moralitasnya, kawan-kawan. Kenapa? Saat kita berdoa untuk saudara-saudara kita, saat kita berdoa untuk kawan-kawan kita yang ada di Aceh, yang ada di NTT, Flores, di Manggarai, justru bahwa kepolisian tidak menundukkan kepala, tidak berdoa, kawan-kawan. Saya meminta untuk Bapak Kapolres, saya meminta untuk Bapak Kapolres untuk mengamanatkan, untuk menginstruksikan anak buahnya untuk sama-sama kita berdoa. Saya meminta itu, Pak. Kita melihat bahwa saudara-saudara kita mengalami musibah, mengalami bencana. Saya lagi di sini, kawan-kawan. Saya lagi kita tundukkan kepala kita, kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana yang ada di NTT, Flores, kawan-kawan. Saya juga minta untuk Bapak Kapolres untuk menginstruksikan untuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hasta la victoria siempre, patria muerte, menuju terus menuju kemenangan. Tanah air atau mati, merdeka, merdeka, merdeka. Di sini kawan-kawan, saya kerap dipanggil Bung Arya. Saya dari kampus Universitas Bung Karno. Mungkin kawan-kawan di sini sudah notice apa itu Universitas Bung Karno. Kami hadir di sini untuk membersamai kawan-kawan dari alma mater kampus-kampus lainnya, Universitas Indonesia, UNSIN, UP dan sebagainya. Kami hadir di sini, kami melihat bahwasanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah otoriter, pemerintah fasis Prabowo Gibran, itu justru menyengsarakan rakyat, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Kami melihat bahwa Prabowo ini
mewujudkan image-nya dia. Dia ingin ambisi kebijakan itu seperti MBG, seperti KDN terus berjalan kawan-kawan. Sedangkan kita melihat bahwa sebesar atau sebanyak 5.027 siswa telah teracun atau terkena racun dari MBG itu sendiri kawan-kawan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu dipidanakan? Siapa yang perlu ditangkap kawan-kawan? Perlukah Prabowo ditangkap kawan-kawan? Perlukah Prabowo dipenjarakan kawan-kawan? Baru saja kita melaksanakan mencanangkan kemerdekaan 81 kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak founding father kita, pahlawan nasional kita, bersusah payah menyusun merancang undang-undang dasar, menyusun merancang konsep negara demokrasi, menyusun merancang mempersatukan konsep nasionalisme. Nasionalisme kita berbeda dengan nasionalisme barat kawan-kawan. Nasionalisme kita yaitu gotong royong kawan-kawan. Kami melihat bahwa per hari ini kebijakan yang dibuat, dan kalau kawan-kawan melihat tentang era APBN 2027, yaitu penambahan untuk kementerian dan juga lembaga sebesar 984 triliun. Sekarang pertanyaannya, perlukah anggaran tersebut, perlukah APBN tersebut dialokasikan untuk MBG KDMP kawan-kawan? Perlukah kawan-kawan? Dan juga kami melihat bahwa tentang reformasi penegak hukum, kami melihat hanya ada permainan perintah, hanya ada permainan antar penegak hukum kawan-kawan. Kita melihat bahwa penegak hukum telah mencanangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kawan-kawan. Lalu kita perlu percaya lagi kepada siapa kawan-kawan? Kami hadir di sini melihat bahwa memang sudah sepantasnya kita hadir di sini untuk menyuarakan, untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi, dan itu tercantum dalam amanat undang-undang 28 bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat di muka hukum. Namun pada faktanya kita lihat kawan-kawan, intel, polisi dan juga tentara ini justru mengintimidasi kita kawan-kawan. Sekarang hanya ada satu kata kawan-kawan. Hanya ada satu kata apa kawan-kawan? Hanya ada satu kata apa kawan-kawan? Kami melihat bahwa 81 kemerdekaan itu belum secara utuh atau belum secara de facto. Memang kita lakukan satu kemerdekaan secara jujur, secara administrasi kita merdeka. Namun kemerdekaan sejati, kemenangan sejati, yaitu tidak adanya penindasan, tidak adanya ketimpangan sosial, tidak adanya ketimpangan budaya, tidak adanya ketimpangan ekonomi kawan-kawan. Itulah kemenangan kemerdekaan sejati kawan-kawan. Saya ingin mengutip dari pidato Bung Karno, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir para penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena kalian melawan penjajah itu sendiri, yaitu TNI Prabowo Gibran kawan-kawan.